Wong tuane do dititipin ning panti jompo apa kok mung seneng le wis sukses ataukah lupa dengan lahirnya ide. Lan salajengipun kegiatan Merti Desa niku 2 tahun sebelum ada Covid itu rutin Merti Desa ini Bapak telah membuat fragmen gabungnya 3 kalurahan menjadi patung Binangun karya warga kami yang mempunyai sandar pamuku Mas Alek ini. Termasuk Mas Alek itu pemerhati wayang dan kesenian budaya. Lajeng selami niku namung pandemi niku namung laksanakaken doa bersama kagem para leluhur cikal bakal cita desa cita kampungipun Kalurahan Patung Binangun wonten swargi Mbah Lurah, Mbah Dukuh, Mbah Tarik, Mbah Jogoboyo, Mbah Sosial. Karena apa? Tanpa diuri-uri sejarah ini akan hilang. Kemana Patung Binangun itu kok ada tapi tidak tahu sejarahnya. Pernah ngoten Bu Gusti. Saya waktu itu memasang dari lurah pertama sampai sekarang. Bu opo toh foto ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Untuk apa perjalanan itu foto itu? Namun setelah saya pasang wonten aula, lurah ini kok Mbah kula toh. Lurah ini kok sederek kula. Nah, itulah ada sejarah. Yang selanjutnya wisata ini di Patung Binangun sampai hari ini sudah ada beberapa Pok Darwis, itu ada Dewi Sembih, Dewi Pari. Lajeng wonten ingkang tinggal menika Lembah Balok. Lajeng panggilan kula menika Bumi Perkemahan Wonokemuning sedap malih mbok bilih Gusti badhe ningali nobar nonton bareng Brad Ji nika iki disambut wonten Pakem juga. Ini Bapak Surat. Bila nanti ada tiap malam Sabtu, malam Minggu itu ada nonton bareng dengan film horor. Yang nonton wonten sak lebetipun mobilipun piyambak. Per orang kena biaya, termasuk nanti per orang mendapatkan makanan kecil, termasuk di tengah-tengah horornya itu ada uka-uka yang jalan-jalan. Sekedap malih nika bagi napa? Derek kendaraan ambulan Datsun itu tahun 60-an dari Muntilan ke wilayah Patung Binangun. Mugi-mugi ing kampung literasi Patung ini akan menambah suasana terus tempat wisata baru di Patung Binangun. Nanti Patung Binangun tak isi. Wonten sebelah menika wonten kopi klothok. Bilih kopi klothok menika wilayahipun wonten Patung Binangun, menawi kidulipun sampun Unggul Martani Nemplak. Ingkang sebelah menika Wetan Lepen ini sampun Nemplak. Wonten Tarik menika. Nah, wonten Patung Binangun bilih tanah desa menika sebentar lagi akan sosialisasi untuk izin ke gubernur, untuk izin sewa selama 20 tahun. Ini Gusti nyuwun doanipun mugi saged lancar nggih Gusti. Cepet nih, boten damu-damu. Sampun wonten lurah sanesipun namung pinten wulan mun sampun dados. Nggih Gusti nggih. Karena bagaimanapun juga Patung Binangun ini akan menjadi pakemnya. Termasuk terakhir kemarin kami kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada akan membuat Kalurahan Patung Binangun menjadi wisata penyembuhan, healing tourism. Ini mohon Pak Surat, ini baru dipikirkan konsep. Karena untuk memastikan healing tourism itu masih sulit, tergantung potensi yang ada di Patung Binangun. Namun kemarin beberapa KKN ini sudah menemukan titik-titik tertentu healing tourism. Wisata penyembuhan, bahwa wisata di Patung Binangun setelah pulang itu fresh lagi, segar lagi, tidak lelah.
Ini kuncinya seperti itu. Ini baru digodok. Saya mentargetkan 2023 sudah selesai. Yang bangunan Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh, mbok bilih wonten kekiranipun saking kalipah dalam papan pelanggangan unjukan dahar mbok bilih wonten kirang leres kirang pas kalian Bapak Ibu lan lenggahipun nyuwun pangapunten. Mbok bilih wonten kekiranipun kula mewakili pemerintah kalurahan dan sekali lagi bahwa Kalipah Pakem ini akan menjadi menu destinasi wisata yang baru. Dan tanahnya ini luasnya ada 3,5 hektar. Jadi doanipun Gusti segera nanti izin segera diturunkan. Kalian derek pilih pakem nanti yang kami ajukan ada 4. Yang pertama itu kebun buah, itu luasnya 5 hektar, jalan Baluran. Terus ada kaki Gunung Bahagia, itu khusus wisata burung pipit. Menawi wonten Arab mereka, burung pipit itu ngirim sampai sama satu pipit di sini itu 10.000, 5.000. Sampai Arab sana menjadi 2.500.000 rupiah. Bahkan nika ingkang saged kula aturaken lan nyuwun pandongaipun mugi patung dinamon selami kula pegang lurahipun karena kula namung dumugi 2023 mugi-mugi 2023 wonten pemilihan lurah mboten diundur 2027 nika. Menawi kula lenggono saya di kelurahan sudah 31 tahun. Maka sampun retas abang ijunipun warga kula. Yang utama adalah guyub rukun migunan. Maka buat biar Ibrahim mengapunten angkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun Bapak Budi Sajeng. Syukur siang Gusti Ndoro, kula dipun foto rencang-rencang Kalipah paring pangandikan wonten Nabi Nanggalo. Saderengipun kula ngandika matur dari luar juga kula kok kemudian prastawa selakung tahun kapengker rikala Gusti Bendoro tasih alih siswi SD Marsudirini kala semanten Mbak Reni tumut lomba sepatu roda. Nah, kalau semanten mataran majalah Kartini kita tuh dawuh saking Gusti Ratu Mas. Mas, Mbak Reni diliput isora sakit sangat. Mila kalau Mbak Reni kalau semanten lomba wonten alun kidul kula potreti. Atas kelas kali roll kalau semanten ya, ini derek-derek digital. Lajeng kula pacak wonten majalah Kartini. Kula aturaken bareng Gusti Ratu Mas. Wonten Kapten Kilen wonten semanten. Nah bibar maringi majalah kula dipun dawuh Ratu Mas. Mas kok sik Mas? Mboten. Kula lajeng wajar pergi badhe pun paringi amplop. Terus bathake kula semugen mboten. Nah, lajeng kalau Mbak Reni lomba wonten Mandala Krida, kula njupuk telepon Gusti Ratu. Mas, iki Mbak Reni lombane Mandala Krida. Mas Budi cara ora sakit sangat. Terus kalau wonten alun-alun kidul niku Mbak Reni juara kali, wonten Mandala Krida Mbak Reni juara setunggal. Kula rembukan saiki. Oh, kaya gini nih kok.
Betul kaping 3 Mbak Reni kula muat wonten majalah Kartini namun dumugi sak menika kok dokumentasi pun hilang. Kula kalih dalu niku bungkar-bungkar asipun panggih nari panggih aturaken. Nika serius rikala jaman semanten. Amplopipun? Ampun kok, aku mawon. Anjir. Nah, menika rencang-rencang Kalipa. Kula ingkang dados wakilipun kapulih matur dumateng Gusti Bendoro. Menawi rombongan Mbak Eni sampe Gusti Bendoro. Sepindah rencang-rencang Kalipa matur nuwun ini Gusti Bendoro sampun kersa ngrawuhi setengah alas bumi wangiwung ingkang sampun kathah biyanipun. Kaping kalipun rencang-rencang Kalipa nyuwun saestu kersa Gusti Bendoro dados penasehat wonten Kalipa. Penasihat kemawon Gusti Bendoro boten napa. Saestu. Kula boten nyuwun amplop sak. Amri menapa? Amri menika sak mangke kadosipun ingkang pun ngaji Pak Lurah wau. Kampung literasi Pakem dados destinasi wisata enggal alternatif. Berarti ing Indonesia itu nembe wonten setunggal kampung literasi. Menawi kampung kriminal kathah, kampung narkoba kathah. Ning kampung literasi nembe setunggal wonten Pakem menika. Nah, mugi-mugi pangajeng-ajeng kula sak rencang panjenengan menika kathah anggenipun ngabulaken. Dados pangke Gusti Bendoro kersa dados penasehat kampung literasi Pakem. Menika iki panjenengan dalem Gusti. Mugi-mugi kula pitados Gusti Bendoro boten mujiwaken kira harapan kira kasih makanan Pak. Cara seperti ada optimis ya. Kalau rencana optimis saestu. Mila sak mangke kangge lajengan adicara menika Gusti kawula suwun meluncuraken sing kampus Jawa Indonesia akhirnya akibat dereng maca kampus paling langsung ya. Mangke Gusti nami saking Bapak Imam minangka penerbit Balai Bahasa Jakarta lajeng mangke Gusti Bendoro maringaken dumateng wakil masyarakat diiji. Kalau kita makaten menawi saged platuraken nyuwun pangapunten menawi boten perintah kula. Matur nuwun. Matur nuwun. Makaten sambutan saking Bapak Lurah Pakem Binangun saha Bapak Budi Sarjono sesepuh utawi ingkang kita anggap sepuh wonten ing Kalipa. Adicara saajengipun kepiyaan utawi basa Indonesia nipun peluncuran launching kamus Indonesia Jawa Indonesia. Katuran ngajeng Bapak Lurah lan Mas Bidi. Salajengipun Bapak Imam saking Balai Bahasa ngaturaken dumateng Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Simbolik Mas tuh gimana? Oleh walu rabotan. Golek iseng. Penyerahan saking Bapak Imam saking Balai Bahasa Yogyakarta. Terus sampun? Nggih, monggo. Monggo.
Mangke sasampun serah terima nunjuk jam kuat. Wis fotone sing ora. Sampun? Sampun nggih? 8. Nggih, salajengipun saking Gusti Bendoro kaparingaken dumateng wakil masyarakat. Setunggal Bapak Lurah, Bapak Suranto, Bapak Lurah Pakem Binangun. Sampun? Nggih. Nggih, sampun. Dereng. Suwi. Kaping kalih Ibu Erlina Yuliastuti, Kepala Sekolah Dasar Negeri Jomblang kalih. Sumangga katuran. Nggih, mangke siap wonten sasampunipun Ibu Erlina inggih menika Ibu Ita Kurniawati disebut Sleman. Cukup? Nggih, salajengipun Ibu Ita Kurniawati. Sasampunipun Ibu Ita Kurniawati wonten salajengipun Ibu RR Afiati Fatima, Kepala SD Muhammadiyah 1 Pakem. Monggo. Salajengipun mangke sasampunipun Ibu Afiati Fatima, Ibu utawi adik Ine Wulandari, mahasiswa FIB UGM. Monggo. Siap-siap. Oke. Ing salajengipun Bapak Nanang, Kepala Dukuh Pakem Binangun. Pak Nanang, Pak Ketua RT Pakem Gede, saha Ketua RT Kergan. Pak Ketua RT Pakem Gede, Ketua RT Kergan. Mekaten wonten 8 wakil masyarakat ingkang nampi kamus, secara simbolik nampi kamus saking Kanjeng Gusti Ratu Bendoro. Nggih, Pak RT Kergat. Sampun? Sampun 8. Oh nggih, menika Kergat nggih. Nggih. Saksampunipun napa paring lan tampi. Oh malih. Khusus saking bala. Enek wonten anunipun. Artinya ada syarat dan ketentuan. Gusti Bendoro sakit nabi menika naming ngasih sambutan. Terima dulu. Nggih, salajengipun Gusti Bendoro paring pangandikan saking Mak. JJ, dinake Pak. Sambutan din Pak. Oke. Hari ini lawakan ini. Sabtu yang berbahagia seperti ini nih. Datang ke acara tuh nggak terlalu kaku gitu aja, tapi lawaan. Oke. Hari ini saya nggak berani pakai bahasa Jawa. Karena tadi yang 2 sambutan bahasa Jawa sudah dikritisi sama banyak orang. Jadi saya bahasa Indonesia kemauan. Oke. Yang terhormat dari anggota DPRD, DIY, dan juga dari Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Sleman, dan juga dari Balai Bahasa, dari Polsek Pakem atau yang mewakili, dan juga kepada Pak Lurah, Pak Duko, semuanya hadir hari ini, Bapak dan Ibu semuanya, salam rahayu. Saya nggak berani pakai bahasa Jawa. Tadi begitu 2 sambutan berikut pertama tadi pakai bahasa Jawa, ada yang bisik-bisik di belakang, kleru. Nah, sampun, keluar buat teman-teman.
Salam budaya, salam literasi. Yang pertama saya ucapkan selamat atas peluncuran kamus bahasa Jawanya dan terima kasih saya sudah dikasih. Akhirnya. Namun yang lebih penting adalah perhatian bersama, tentunya adalah siapa yang akan menggunakan kamus ini nanti. Sampai manakah kamus ini akan bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Penyusunan kamus bahasa Jawa sejatinya telah dilakukan sejak pemerintahan Hamengkubuwono ke-8. Jadi pada waktu itu melalui lembaga Java Institute melakukan pembacaan terhadap naskah-naskah pesisir dan menelusuri kosakata bahasa Jawa. Penelusuran tersebut membuahkan barisan leksikal dengan definisi beragam yang disusun dalam bentuk kamus. Beberapa sarjana barat lainnya itu juga banyak yang menyusun kamus bahasa Jawa meski tidak menyajikan dalam definisi berbahasa Indonesia. Sementara itu Patmo Sukoco di tahun 1953 telah menerbitkan kamus bahasa Jawa dan Indonesia yang sangat mungkin menjadi inspirasi dari kamus bahasa Jawa Indo saat itu. Melihat deretan kamus bahasa Jawa yang telah terbit sebenarnya begitu banyak, maka perlu dipikirkan kembali kebermanfaatannya. Terlebih lagi penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari sekarang mengalami reduksi dalam bahasa Indonesia. Muatan lokal dengan jumlah jam pelajaran yang terbatas di sekolah rasanya tidak berpengaruh besar dalam pelestarian bahasa Jawa. Dan banyaknya dulu di sekolah itu bahasa Jawanya sebenarnya tidak terlalu relevan dengan yang digunakan sehari-hari. Perihal kebiasaan berbahasa ini seyogianya harus dilakukan oleh berbagai kalangan dalam berbagai kesempatan. Tujuannya agar bahasa Jawa lebih akrab diterima sebagai bahasa ujaran saat ini. Di tengah para cendekiawan berbahasa pada siang hari ini, saya menghimbau agar peluncuran kamus ini dibarengin dengan penggunaan yang masif. Dukungan dari Keraton Yogyakarta dalam melestarikan bahasa Jawa pun terus kita lakukan dengan berbagai agenda maupun kanal-kanal digital. Sekarang Keraton juga sudah mengeluarkan bisa di-download langsung di website Keraton. Jadi kami menggunakan secari kertas yang depannya ada hewannya, belakangnya ada bahasa Jawanya, aksara Jawanya dan juga pelafalannya. Dan itu bisa di-download oleh semua orang, ini gratis. Dan itu edisi pertama kemarin adalah hewan-hewan dengan anaknya. Lalu yang sekarang adalah permainan, pesawat dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa Jawa. Ini bisa di-download gratis. Ini adalah sebagai upaya bagaimana kita bisa menyiarkan bahasa Jawa lebih masif lagi. Dan semua sekarang kanal digital kami di Keraton Jogja pun harus ada 3 bahasa, bahasa Jawa dengan aksara Jawa, lalu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Begitupun juga di dalam museum. Jadi kami menggunakan 3 bahasa. Tentu ini dikarenakan memang budaya keraton itu dilirik oleh mancanegara juga dari seluruh Indonesia, tapi juga bagaimana kita nguri-nguri bahasa Jawa. Nah harapannya kamus ini juga memberi manfaat seluas-luasnya dalam proses pelestarian dan juga pengembangan bahasa Jawa di pelestarian bahasa Jawa di Yogyakarta. Tentunya tadi selain dari itu harapannya juga tempat ini nantinya bisa memberikan manfaat literasi kepada masyarakat Indonesia yang sekarang dinyatakan kita ini sangat terbelakang dari literasi dibandingkan dengan negara-negara lain. Harapannya kita bisa nyusul. Di Jakarta pun sekarang malah banyaknya sekolah-sekolah itu baca novel berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia.
Ini tentu sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah swasta itu malah membaca novel-novel bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia itu malah jadi bahasa kedua sekarang. Jadi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, banyak sekolah-sekolah di Jogja pun yang anak TK pun sudah 100% menggunakan bahasa Inggris. Jadinya malah bahasa ibunya itu malah dikalahkan dengan bahasa Inggris. Sebenarnya ini bagi saya itu kurang tepat, karena perbedaan bahasa antara bahasa ibu dengan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh anaknya itu adalah ada konektivitas batin di situ. Tidak hanya terus anakku hebat sudah bisa bahasa Inggris gitu ya dari TK, tapi malah bahasa Indonesianya malah acak-adut istilahnya gitu ya. Manggil ibunya dengan you, manggil dengan orang lain dengan bahasa you dan lain sebagainya. Itu yang saya rasakan begitu besar dampaknya. Harapannya nanti memang di sini menjadi kemajuan literasi itu bisa dari sini, dan ini juga kami rasakan di keraton gitu ya. Kalau dulu itu di keraton abdi dalamnya mayoritas bisa menulis aksara Jawa. Kalau mereka tidak bisa menulis aksara Jawa, ya mereka memang tidak bisa menulis, istilahnya seperti itu. Tapi sekarang begitu banyaknya abdi dalam yang tidak bisa menguasai aksara Jawa, hanya bahasa Jawa yang sehari-hari dipakai. Jadi kami pun juga kesulitan mencari abdi dalam yang fasih menggunakan dan tulisannya bagus aksara Jawanya untuk kami hidupkan kembali Kapujanggan di keraton. Manuskrip di keraton pun juga sudah berhenti di era Hamengkubuwono ke-9. Harapannya kami akan memulai kembali Kapujanggan di keraton. Jadi penulisan babat-babat dan lainnya itu, babat tentang Hamengkubuwono ke-9, babat tentang Hamengkubuwono ke-10, itu harusnya sudah diproduksi. Karena selama beliau-beliau ini memerintah Kasultanan itu sudah ada ceritanya gitu nih. Tetapi ini terhenti. Nah, ini yang sedang saya akan coba untuk aktifkan kembali. Ini lagi mencoba untuk merekrut. Monggo nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini ada yang menulis aksara Jawanya saya gitu ya. Karena begitu nulis itu kan bukan pakai mesin ketik ya, tapi nulis, dan itu memang bagus, tidak sebisa mungkin tidak ada errornya. Manuskrip kan elek kalau ada tip X-nya ya. Manuskrip babat ono tip X-nya gitu kan buat saya. Yeah. Nah itu monggo nanti ini kan, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan pada saat menulis itu. Karena menulis babat ini kan tidak hanya seperti menulis buku biasa, tapi juga harus mengikuti persyaratan yang ada di keraton. Dan itu pun harus dilakukan di dalam lingkungan keraton. Nah hal-hal semacam ini yang akan kita coba hidupkan kembali. Itu yang berada sekarang menjadi PR saya gitu ya. Paling tidak kita mulai dengan menulis kembali edisi baru dari babat-babat sebelumnya, baru kita mulai dengan babat Hamengkubuwono ke-9 dan ke-10. Saya rasa seperti itu saja. Nanti untuk tadi dari Pak Lurah PR-nya nanti jangan disampaikan ke saya, sampaikan ke suami saya saja. Tapi ingat ya Pak Lurah, suami saya jam kerja sampai jam 4, jam 7 sudah sampai rumah. Jadi kalau ngopi sama suami saya, sebisa mungkin jam 7 sudah pulang. Ini selalu saya pesan kepada semua Pak Lurah. Karena suami saya itu udah jarang pulang, gara-gara ketemunya sama Pak Lurah. Se-Jogja ada 300 sekian, hampir 400. Setiap hari disambangnya juga setahun juga nggak selesai gitu deh. Jadi kalau ngopi sama suami saya, jam 7 sudah pulang. Kalau ya sering banget itu Pak.
Nah ini saya lagi mencoba membrainwash para lurah. Begitu sudah jam 7 tuh selalu ingat muka saya gitu loh. Lagi nunggu di depan pintu gitu ya. Saya minta suami saya ke Jogja itu supaya lebih banyak waktu sama anak, kok semakin sibuk. Ternyata semakin sibuk, dari Pak Lurah satu ke Pak Lurah yang lain dan lain sebagainya. Ngopi, nanti tadi malam dengan Pak Lurah, nanti malam juga sama Pak Lurah nanti malam. Iya, nanti malam. Kapan gitu sampai jam 1 baru sampai rumah. Dari mana gitu deh, alasannya sama Pak Lurah. Saya bilang oke. Tapi bukan bulurah kan? Yang penting sama Pak Lurah, bukan sama bulurah gitu kan? Ya, kalau sama bulurah yang perempuan, lurah-lurah perempuan di kantor saja yang banyak saksinya gitu kan? Nah itu nanti rancu itu. Ya saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Tadi saya baru meminta fotonya zaman dulu tapi kok sudah hilang ya nggak apa-apa. Supaya ada bukti gitu loh. Saya tuh menang juara 1, juara 2 gitu loh. Oh. Siap. Matur nuwun, saya mengapresiasi sebesar-besarnya adanya lokasi ini. Tentunya nanti tawaran-tawaran dari sini saya pikirkan kembali. Karena sebenarnya kakak saya itu masih ada 4. Kakak ipar saya juga banyak. Dan yang peduli sejarah, peduli aksara Jawa itu juga ini. Karena jujur saya belum terlalu fasih nulis aksara Jawa. Dan saya nggak hobi menulis. Jadi saya agak bingung kalau di sini. Ya kurang lebih begitu saja dari saya. Matur nuwun. Salam rahayu, salam literasi. Matur nuwun. Matur nuwun paring pangandikan, paring dawuh, paring seserepan kathah dumateng kita saking Gusti Kanjeng Ratu Bendera. Matur nuwun Gusti. Salajengipun panutup, sasampunipun panutup samangke dahar kasuwun mangke Bapak Bambang saha Pak Sugeng, Pak Imam. Pak Imam saha Pak Sugeng. Monggo Bapak Ibu Gusti Ratu Bendera ingkang dados kinurmatan. Monggo adicara diskusi urgensi Kamus dalam Literasi dan peluncuran Kamus Jawa Indonesia wonten ing siang menika kita siget, kita sampuni. Monggo njenengaken cipta, matur nuwun awit lancar dipun adicara siang menika. Njenengaken cipta kanthi ndonga kepercayaan piyambak-piyambak kawula dherekaken. Matur nuwun. Semoga